Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini kita selalu bertanya teman-teman, ketika menjalankan suatu tirakat, apakah kita bisa langsung memperoleh suatu faedah atau suatu fadilah dari suatu tirakat yang kita jalankan? Kenyataannya, sebuah tirakat tidaklah semudah itu dan tidaklah segampang itu. Semua ada prosesnya. Dan yang perlu saya sampaikan di sini adalah nikmati proses yang Anda jalankan. Untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih sempurna, itu semua membutuhkan penempaan yang ekstra, membutuhkan proses yang luar biasa, membutuhkan waktu yang cukup melelahkan. Begitulah proses. Dan Allah sendiri tidak pernah memaksa kita untuk menjadi orang yang sempurna. Tapi Allah meminta kita untuk menjadi orang yang mencari kesempurnaan itu. Mencari jalan menuju kesempurnaan. Dengan cara apa? Dengan cara istiqomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ketika kita menjalankan suatu hal yang sangat baik karena hanya menginginkan suatu hanya dalam jangka waktu tertentu, maka itu bukanlah suatu hal yang disebut istiqomah. Tapi ketika kita menjalankan suatu hal yang kita lakukan secara bertahap dan terus-menerus walaupun sedikit, itu adalah suatu hal yang istiqomah. Bahkan saya pernah diwejang oleh guru saya ketika beliau memberikan suatu amalan yang sebenarnya amalan itu diberikan dengan amalan bacaan yang kurang lebih menghabiskan waktu hingga setengah jam sampai hampir 1 jam. Tapi ada amalan yang lebih pendek yang bisa diselesaikan dalam 5-10 menit. Dan beliau berkata, kalau kamu tidak mampu membaca yang panjang karena kesibukan, karena suatu penghalang dan lain sebagainya, jangan dipaksa. Bacalah yang pendek, asalkan setiap hari setidaknya kamu membaca 1 kali. Walaupun kamu tidak bisa membaca misalnya ketika habis sholat atau misalnya pagi dan sore, bacalah minimal 1 kali. Dan saya mendapatkan suatu pengalaman, suatu informasi, suatu hidayah bahwa suatu hal yang dilakukan secara istiqomah ini ternyata memberikan dampak dan efek yang luar biasa. Bahkan kebaikan itu akan terwujud jika suatu penempaan itu dilakukan secara istiqomah. Karena suatu hal yang tiba-tiba dari baik ke jahat itu biasanya bisa lagi kembali menjadi baik. Dan begitu sebaliknya. Dan ketika orang dari jahat kok melalui proses penempaan sedikit demi sedikit, suatu saat itu pasti lama-lama dia akan prosesnya menjadi baik. Dan ketika orang yang melalui penempaan dan menjadi baik, biasanya kecenderungan dia akan tetap bertahan lama dalam menjadi orang yang baik tersebut. Maka dari itu teman-teman, kita belajar untuk istiqomah. Misalnya dalam suatu tirakat puasa, kita tidak mampu untuk melakukan puasa dalail misalnya selama 1 tahun. Cobalah kita melakukan puasa Daud. Tidak mampu melakukan puasa Daud, kita coba melakukan puasa 40 hari. Tidak bisa melakukan puasa 40 hari, kita coba melakukan puasa Neptu 40. Tidak bisa melakukan puasa Neptu 40, kita coba melakukan puasa Senin Kemis.
tidak bisa melakukan puasa Senin Kemis, kita coba melakukan puasa Ayyamul Bid. Kok sampai tidak bisa melakukan puasa Ayyamul Bid? Kita lakukan puasa neptu kita yang hanya sehari dalam 35 hari. Seperti itu. Jadi kita cobalah secara istiqomah sedikit demi sedikit. Berdoa yang istiqomah. Berdoa meminta kebaikan, berdoa meminta kesejahteraan, berdoa meminta kekayaan. Coba dari sekarang kita benahi apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita benahi apa yang ada di dalam hati kita. Kita benahi apa yang ada di dalam mulut kita. Jangan jadikan diri kita menjadi orang yang angkuh, orang yang iri dengki, orang yang sombong, orang yang melihat orang lain itu sebelah mata. Jangan. Kita anggap orang lain itu lebih sempurna dari kita. Karena ketika kita menganggap orang lain lebih baik dari kita, meskipun dia usianya lebih rendah dari kita, niscaya kebaikan juga akan tertanam pada diri kita. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu siapa yang Allah pilih sebagai wali dari dirinya. Kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang mengaku Gus sekalipun, yang mengaku kiai sekalipun, belum tentu dia menjadi seorang kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Semoga sedikit gambaran mengenai keistiqomahan, ketawaduan, suatu hal yang dilakukan secara rutin, bertahap walaupun sedikit. Ini menjadi gambaran keterbukaan pikiran kita atas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.